Sudah jam 2 pagi, tapi kamu masih membolak-balikan badan di tempat tidur. Kamu telah berusaha berbagai cara agar segera tertidur dengan membaca buku fisika lanjutan untuk seru-seruan dan bahkan minum 2 cangkir teh min. Tetap saja tidak membantu. Kamu menyalakan TV dan mencari acara membosankan yang mungkin bisa jadi pengantar tidur. Saat sedang mengganti channel, kamu lihat ada seorang gadis yang meletakkan segelas air di bawah tempat tidurnya. Tada! Beberapa saat kemudian, dia tertidur sambil mengulaskan senyum bahagia. Si pembawa acara menjelaskan, dalam Feng Shui, air merupakan simbol kekayaan dan kesempurnaan. Wujudnya bisa berubah dari cair menjadi padat dan gas secara cepat, selain itu bisa mengalir bebas. Air membantu dimulainya awal yang baru, serta membawa informasi tersembunyi di dalamnya. Air juga bisa membantumu tidur nyenyak karena bisa menyerap energi negatif. Apa masalah tidurmu disebabkan oleh energi negatif? Nah, coba cek dengan pengujian sederhana. Taruh segelas air di bawah tempat tidurmu semalaman, lalu periksa di pagi harinya. Kalau di dalamnya terdapat gelembung atau berwarna keruh, artinya semua energi negatif yang ada di kamarmu telah diserap air. Dan meski tidak ada gelembungnya, buang air itu dan ganti dengan yang baru saat malam berikutnya. Mungkin saja kan airnya sudah menyerap semua energi negatif? Meski agak skeptis dengan ritual ini, dan ditambah lagi waktu tidurmu tinggal 4 jam, kamu mencobanya juga. Oh ya, menaruh segelas air tanpa tutup di dalam kamar bisa agak melembabkan udara. Bagus dong, dengan begini kamu akan segera terlelap. Saat bangun pada keesokan harinya, kamu lihat ada gelembung di dalam gelas, lalu membuang air beserta energi negatifnya ke wastafel. Kamu masih ragu dengan alasanmu bisa tidur? Benarkah karena trik air itu, atau kamu memang kelelahan? Jadi, kamu minta bocoran trik agar bisa tidur ke rekan kerjamu. Bu Sinta, ibu dari 3 anak bilang, pengantar tidurnya yaitu bermain bersama anak-anaknya. Meniup gelembung bisa melatih pernapasan dalam. Latihan ini merilekskan tubuh dan meringankan pikiran dari berbagai beban yang mengganggumu. Dan akhirnya, kamu tertidur. Dia juga menganjurkanmu bersenandung seperti lebah. Lebah tidak bersenandung sih, lebih tepatnya berdengung. Saat melakukannya, kamu juga terus mendengarkan. Teknik ini berfungsi seperti spa untuk menenangkan pikiran dan sistem sarafmu. Katanya, trik ini bisa mengaktifkan produksi melatonin atau hormon tidur dan serotonin atau hormon bahagia. Supaya berhasil, baringkan tubuhmu di tempat tidur sambil menutup mulut, hirup udara melalui hidung, dan berdengung seperti lebah saat kamu menghembuskan nafas. Lakukan selama sekitar 10 menit sebelum tidur. Menurut Bu Sinta, 2 metode ini sangat ampuh. Steve dari divisi media sosial adalah penikmat musik sejati. Dia bilang dia baru bisa tertidur setelah mendengarkan musiknya Beethoven. Mendengarkan musik selama 25-60 menit sebelum tidur bisa meringankan insomnia. Tidak harus musik klasik kok. Kalau kamu melakukannya secara rutin, otak akan menganggapnya sebagai ritual sebelum tidur sehingga kamu akan lebih cepat terlelap. Kamu ingat pernah baca di mana gitu? Kalau suara gemericik daging yang sedang digoreng juga punya efek yang sama. Kamu pun mengeceknya. Menurut sains, bunyi daging goreng yang menenangkan dan berulang-ulang itu mengirimkan sinyal pemicu rileks menuju otak. Cara ini sangat cocok untuk membuatmu tertidur seperti derau putih yang kamu dengarkan saat bekerja dan memerlukan fokus. Santuy loh, kamu tak perlu menggoreng daging sebelum tidur hanya untuk mendengarkan suaranya. Pakai rekaman saja sudah cukup kok. Masih soal makanan nih. Jadi, kamu sedang makan siang bareng rekan kerjamu sambil asik membahas soal pola makan. Ternyata, makanan tertentu juga bisa membantumu tertidur loh. Kuncinya, santap menu sarapanmu saat makan malam. Pisang membantu melemaskan ototmu karena kandungan kaliumnya. Telur kaya akan protein yang bisa membantumu tidur nyenyak. Almond sedikit menurunkan detak jantung. Oat dan madu mengasup otak dengan melatonin dalam kadar yang tepat. Ingat ya kata Bang Haji Roma Irama, jangan begadang kalau tiada artinya. Jadi kalau kamu mau tidur nyenyak, hindari makanan seperti keju, makanan berlemak, makanan pedas, dan tentunya kopi. Sepulang kerja, kamu mau nge-gym. Miko, instruktur gymmu punya solusi olahraga yang ampuh, yaitu relaksasi otot progresif. Otot yang seharian tegang juga perlu dilenturkan, begitupun dengan pikiranmu. Mulai gerakan dari kepala, lalu turun sampai kaki, atau sebaliknya. Awali dengan menarik nafas dalam-dalam.
Lalu, regangkan jemari kakimu dan tahan selama 5 detik. Lemaskan selama 30 detik. Lakukan gerakan yang sama pada betis dan paha, regangkan dan lemaskan. Lanjut ke perut dan punggung. Naik ke telapak tangan, lalu lengan dan bahu. Pelan-pelan saja, oke? Latih tiap ototmu tadi dan fokuskan pikiranmu pada aktivitas yang sedang kamu lakukan. Jangan salfok ya. Kemudian, beralih ke dada, leher dan wajahmu, regangkan rahangmu, lalu lemaskan. Kalau relaksasi sekujur tubuh ini terlalu berat, setidaknya lemaskan telapak kakimu saat kamu mau tidur. Mencengkram lalu membuka telapak kakimu sangat efektif untuk mengurangi ketegangan dari sekujur tubuhmu. Lakukan secara berulang sehingga perlahan tubuhmu akan berpindah ke mode tidur. Gerakan ini juga melatih otot kaki serta perutmu. Seorang instruktur yoga kebetulan lewat dan dia juga memberikan tipsnya. Moon breathing populer di beberapa negara Asia untuk menenangkan sistem saraf dan memperbaiki siklus tidurmu. Letakkan jari di lubang hidung kanan sambil bernafas pelan dan dalam melalui lubang hidung kirimu. Kamu akan menjadi rileks sebelum tidur atau setiap kali kamu perlu segera menenangkan diri. Setelah dari gym, kamu mengunjungi nenekmu. Beliau pasti punya ujangan yang bisa dibagikan. Jadi, nasihatnya yaitu selalu memakai kaos kaki sebelum tidur. Kalau telapak kakimu kedinginan, pembuluh darah akan menyempit. Saat telapak kakimu hangat dan nyaman, sirkulasi darah akan kembali normal. Kemudian, otak menerimanya sebagai sinyal saatnya tidur. Nenek juga membagikan satu trik yang sudah teruji oleh waktu. Beri aroma lavender pada bantalmu. Lavender bisa membantu mengatasi masalah tidur secara alami. Semprot bantalmu dengan minyak lavender 10 menit sebelum tidur. Kalau kamu tidak mau minyaknya mengotori perlengkapan tempat tidur, tuang minyak itu ke mesin saat kamu mencucinya. Takarannya 20 tetes minyak lavender dan 50 ml air bersih. Sesampainya di rumah, kamu mendengarkan podcast tentang trik psikologi tidur sambil membuat menu sarapan yang akan kamu santap sebagai makan malam. Dalam podcast itu, pembicaranya membagikan trik ini. Untuk mengalihkan perhatian dan menenangkan otakmu, buat daftar acak di dalam pikiranmu. Kamu bisa mendaftar barang bawaanmu saat piknik keluar angkasa atau konsep dekorasi restoranmu. Kamu juga bisa bangun lalu menuliskan hal-hal yang sedang mengganggumu. Tujuannya untuk menjernihkan pikiranmu. Hilangkan kebiasaan mengecek jam saat kamu masih terjaga. Tiap kali melihatnya, otakmu akan menganggapnya sebagai desakan untuk tetap bangun. Kalau kamu perlu jam alarm, setel waktunya, lalu taruh di tempat yang tidak terlihat. Kamu tak perlu tahu kok, alarmmu akan berbunyi dalam berapa lama lagi. Kamu akan cepat menyesuaikan diri dengan proses ini dan mungkin juga akan terbangun di malam hari hanya karena ini. Atau, coba kelabui pikiranmu dengan tetap terjaga. Saat otakmu nyaman dalam keadaan bangun, stres yang kamu rasakan karena mencoba tidur akan lenyap. Dengan begini, kamu akan mudah tidur. Beres-beres kamar juga bisa membantu loh. Kalau kamarmu berantakan, kemungkinanmu mengalami masalah tidur akan makin besar. Saat otakmu bisa memvisualkan kondisi kamarmu yang seperti kapal pecah itu, secara tidak sadar, tugasnya akan semakin berat. Otakmu tidak akan beristirahat dengan baik sebelum kamu merapikan kamarmu. Saatnya tidur lagi. Mempelajari semua teknik tadi malah membuat kamu langsung tepar kecapean. Wah, selamat! Tidurmu sudah seperti kebo malam ini.